Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 040. Baik, Pak Dokter, saya paham, jawab Pak Darto. Ia akan menitipkan Kaira ke asisten rumah tangga Arash dan Kaira. Pak Darto ragu untuk bertemu Kaira di dalam sana, karena semenjak ingatan Kaira kembali, Pak Darto tidak banyak berinteraksi dengan Kaira. Selain merasa malu, ia juga merasa takut Kaira akan balas dendam kepadanya. Pak Darto merasa ragu untuk melangkah masuk ke dalam ruang rawat inap Kaira. Langkah kakinya terasa sangat berat, tapi melihat Kaira yang sedang menunggu di dalam sana, Pak Darto tidak tega. Akhirnya melangkah masuk ke dalam ruang rawat inap itu. Assalamualaikum, salam Pak Darto. Kaira yang sedang menatap jauh keluar jendela, akhirnya berbalik badan mendengar ucapan salam dari sang ayah angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, jawab Kaira. Pak Darto menunduk. Ia tidak mengatakan apapun ke Kaira. Pria ini memang menjadi pendiam semenjak ingatan Kaira dinyatakan kembali. Ayah, ucap Kaira. Pak Darto terkesiap. Iya, Kaira. Kaira tersenyum. Ayah, terima kasih sudah merawatku di sini. Kalau bukan ayah, nggak ada yang merawatku di sini. Pak Darto menunduk. Kaira, ayah mohon dengan kebesaran hati kamu, tolong berikan ayah menebus kesalahan ayah ke kamu. Ayah benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi ke kamu. Ayah telah berbohong selama 7 tahun ke kamu, Kaira, mohon maafkan ayah. Bro. 17. Pak Darto berlutut di hadapan Kaira. Kedua tangannya mengatup, memohon agar Kaira memaafkan kesalahannya yang selama ini tidak jujur ke Kaira. Kaira terdiam cukup lama, tapi ia pun akhirnya berlutut agar ayahnya berdiri. Bangun, ayah. Pak Darto akhirnya berdiri. Tak bisa menahan isak tangis lagi, Pak Darto membiarkan air matanya berjatuhan. Ia menyesal. Karena selama hidup bersamanya, Kaira sudah merasakan banyak penderitaan. Maafkan saya, lirih Pak Darto. Kaira tersenyum, tidak ada pancaran kesedihan dari kedua matanya. Ia menatap tegas dan penuh keyakinan ke ayah angkatnya itu. Ayah, aku boleh bertanya sesuatu ke ayah? Tanya Kaira. Pak Darto mengangguk. Silakan, nak, ayah janji akan menjawab setiap pertanyaanmu dengan jujur. Kaira menatap kosong, lalu perlahan ia kembali menatap sang ayah angkat. Apakah ayah tahu siapa orang tua kandungku? Tanya Kaira. Pak Darto langsung menggeleng. Demi Allah, nak, ayah dan ibumu sama sekali tidak tahu siapa orang tua kandungmu. Kaira mengangguk. Jika begitu, ia tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya dia putri bungsu Brahma Santaka Danajaya dan Elora Gratama Danajaya. Lalu, siapa yang membiayai operasi kepala dan wajahku saat aku kecelakaan 7 tahun yang lalu? Tanya Kaira. Pak Darto menunduk lagi, ia meremas jemarinya sendiri, seolah serang meredam ketakutan yang mulai menjalar di dadanya. Ayah tidak perlu takut. Katakan saja padaku, kata Kaira, melihat Pak Darto seperti sedang ketakutan. Pak Darto mengangguk. Seseorang, nak. Seorang lelaki, tapi ayah tidak tahu siapa laki-laki itu. Dia menyerahkan banyak uang ke kami, yang dimana waktu itu ayah sedang membawa ibumu ke poliklinik kandungan. Ibumu keguguran 7 tahun yang lalu dan dinyatakan sulit hamil, bahkan besar kemungkinan tidak bisa hamil lagi. Tiba-tiba, seorang lelaki menghampiri kami. Dia memberitahu kami kalau kamu akan hilang ingatan setelah sadar. Dia menyerahkan banyak sekali uang untuk biaya kamu ke depannya. Bahkan, ayah membiayai sekolah SMA kamu dengan uang itu.
Kaira meremas jemarinya sendiri. Siapa laki-laki itu? Pak Darto menggeleng. Ayah nggak tahu, Nak. Dia langsung pergi begitu saja. Bahkan, ayah sudah lupa dengan wajahnya, karena ayah sudah tua dan kejadian itu sudah sangat lama. Kaira menyipitkan mata. Ia menatap jeli sang ayah. Apakah ayahnya ini tidak berbohong? Kaira tidak bisa percaya sepenuhnya. Apa ayah sudah mengatakan yang sejujurnya? Batin Kaira. Pak Darto mengeluarkan selembar kertas dari saku jaketnya. Kertas usang yang sepertinya sudah lama disimpan oleh Pak Darto. Di dalam koper uang itu, ayah menemukan selembar kertas ini. Pak Darto menyerahkannya kepada Kaira. Ayah menyembunyikan kertas ini dari ibumu, karena ayah percaya, kamu pasti akan membutuhkannya suatu hari nanti dan sepertinya hari itu sudah tiba. Ambillah, Nak. Kaira mengambil dan membuka lipatan kertas itu. Tampaklah sebuah tulisan di sana. Bawa dia pergi sejauh mungkin. Jangan biarkan dia kembali, tulisan di kertas itu. Kaira mengerutkan kening. Ini tulisan tangan siapa? Kaira seperti pernah melihatnya, tapi ia tidak. 18. Mengingatnya dengan jelas siapa yang punya tulisan seperti ini. Ayah, boleh aku minta kertas ini? Tanya Kaira. Pak Darto langsung mengangguk. Silakan, Nak. Jangan beritahu ibumu, ya. Kenapa? Tanya Kaira. Pak Darto menatap serius Kaira. Ia tampaknya ingin menceritakan sesuatu kepada Kaira. Ibumu sangat takut orang-orang melihat wajahmu. Dia nggak mau ada yang mengenali kamu. Dia juga nggak mau ingatan kamu kembali, Kaira. Makanya, ibumu membujuk kamu mengenakan cadar. Kamu ingat, kan? Ya, saat Kaira mengulang untuk masuk SMA, Bu Maya membujuk Kaira untuk mengenakan cadar. Dulu, kamu sebenarnya nggak bisa masuk SMA dengan identitas baru, Nak, tapi, ibumu mengorbankan sisa uang dan membayar cukup banyak agar kamu bisa bersekolah, tutur Pak Darto. Makanya, sebagian biaya kuliah kamu, ayah yang tanggung, karena sisa uang yang diberikan kepada ayah waktu itu sudah habis. Itu sebabnya, ibu kamu selalu menuntut kamu menjadi orang yang sukses. Dia nggak mau rugi dalam menerima kamu selama 7 tahun ini. Cadar ini. Di balik cadar ini, ternyata Kaira melakukan pencarian jati diri selama ini. Ia tersesat dalam dirinya sendiri. Namun, ia sangat bersyukur, karena cadar ini sudah melindunginya dari kezaliman. Baik, ayah, aku paham, jawab Kaira. Kaira melipat kembali kertas tadi. Ia membuka laci dari nakas yang ada di sana. Tangan Kaira menggapai sebuah kalung-kalung pemberian Arash yang masih utuh di tangannya. Kaira tersenyum. Dok, ini hari kelima kamu di Yogyakarta. Semoga hari ini kamu bisa pulang, batinnya, menatap kalung itu. Kaira, kamu akan pulang kemana setelah ini? Maaf, ayah tidak tahu siapa orang tuamu kalau harus mengantarmu ke rumah orang tuamu. Kaira menyimpan kalung itu, lalu berbalik badan lagi ke hadapan sang ayah angkat. Aku akan kembali ke rumah suamiku, ayah. Suamiku akan pulang hari ini. Aku akan memberikan kejutan untuknya. Oh, ya, Nak. Sebelum pulang, Dion menitipkan salam ke kamu. Sebenarnya, dia yang menemani ayah di luar. Dia juga yang membantu mengurus administrasi kamu, tapi katanya dia ada urusan mendadak. Makanya, dia nggak bisa ketemu kamu. Kaira tersenyum. Kak Dion. Dia adalah sahabat yang dulu selalu diceritakan Kak Arash ke aku. Katanya,
Kak Dion ini sangat mendukung kebahagiaan Kak Arash melebihi dukungan dari orang tua Kak Arash. Baik, Ayah, aku paham, jawab Kaira. Biririn menyambut Kaira dengan hangat. Ia sangat bahagia melihat Kaira akhirnya kembali ke rumah. Sebenarnya, Biririn sudah dipecat, tapi karena Kaira belum kembali ke rumah, dia belum siap meninggalkan rumah ini. Berhubung Rati juga tidak pernah kembali lagi setelah malam ia membawa Kaira pergi. Nona, saya sangat khawatir ke Nona, kata Biririn, menunduk di hadapan Kaira. Kaira terdiam sejenak, ia tersenyum lalu mengusap bahu Biririn. Aku nggak apa-apa, Bi, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Mata Biririn sampai basah. Ia memang sangat tulus kepada Kaira. Kaira memegang kedua lengan Biririn dan mengusapnya. Tenang, Bi, aku nggak apa-apa. 19. Nona, syukurlah Nona sudah kembali. Setelah ini, mungkin saya nggak bisa ketemu Nona lagi, karena Nyonya Rati sudah memecat saya, Nona, tapi saya belum pergi karena masih ingin memastikan Nona kembali ke rumah ini. Kening Kaira berkerut. Dipecat. Bi, ini rumah Dokter Arash, dan sebagai istrinya aku juga berhak walaupun aku juga harus mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Di sini, Bibi sudah melakukan yang terbaik. Maka aku sebagai istri Dokter Arash berhak memutuskan untuk membiarkan Bibi tetap bekerja di sini. Ya, mungkin Nyonya Rati yang memperkerjakan Bibi di sini. Jika sekarang Nyonya Rati memecat Bibi, maka aku akan mengangkat Bibi sebagai kepala asisten rumah tangga juga di sini. Insya Allah jika keputusanku ini adalah kebaikan, aku akan memberitahu suamiku dan dia pasti akan mendukung keputusanku. Mata Biririn langsung berkaca-kaca. Tanpa aba-aba, Biririn bersimpuh di hadapan Kaira. Kaira langsung meraih bahu Biririn dan menuntun Biririn untuk berdiri kembali. Kaira memeluk Biririn lah tahu Biririn ingin memeluknya, tapi canggung. Pada akhirnya, tangisan Biririn tumpah di dalam pelukan Kaira. Terima kasih atas kebaikan dan ketegasan Nona. Saya berutang budi kepada Nona. Nona sangat bijak. Saya masih sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk anak-anak saya di kampung. Nona, terima kasih, Nona. Biririn menangis. Kaira tersenyum dan mengusap punggung Biririn. Sudah, Bi. Ini bukan dari aku, tapi dari Allah. Aku sebagai hambanya hanyalah perantara Allah dalam memberikan rezeki kepada Bibi. Maka, bersyukurlah kepada Allah, Bi, karena semua rahmat dan karunia yang kita terima itu datang dari Allah. Manusia hanyalah perantara. Perlahan, kaki Kaira melangkah masuk ke kamar sebelah, kamar tempat Arash menyimpan pernak-pernik berwarna pink itu. Kaki Kaira melangkah pelan mendekati box berwarna pink yang ia lihat di malam pengantinnya dulu. Box yang berisi pernak-pernik pink yang dulu menjadi tanda tanya di benak Kaira tentang siapa pemilik barang-barang itu. Ternyata, barang-barang ini milikku, batin Kaira. Sepertinya, aku cemburu ke diriku sendiri. Kaira tak habis pikir. Betapa indahnya takdir cinta dia bersama Arash walaupun perjalanannya penuh luka dan air mata. Bagi Kaira, takdir ini tetap indah dan ia ikhlas menerimanya. Aku jadi penasaran, bagaimana Dokter Arash mengambil barang-barang milikku ini, karena barang-barang ini dulunya di kamar asramaku. Kaira mengambil bros berwarna pink, gelang mutiara, dan tasbih berwarna pink. Ia mengusap lembut barang-barang itu. Dulu, aku sangat suka mengoleksi barang-barang warna pink. Bahkan, Al-Quran dan mukenaku pun warnanya selalu pink. Sampai sekarang, aku sangat duka warna pink.
Kaira menyematkan bros itu ke kerudungnya. Warna pink itu dianggap sebagai warna feminin. Simbol warna untuk perempuan. Bagiku, warna pink itu adalah warna yang paling kuat, karena perempuan sebenarnya makhluk yang kuat dan tangguh jika ia mampu berdiri di atas iman, hati, dan logikanya untuk melawan hawa nafsunya. Jika perempuan sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, ia tidak hanya akan kuat untuk dirinya sendiri, tapi ia akan menjadi kuat untuk orang tuanya, pasangannya, dan anak-anaknya. Itulah alasan Kaira sangat menyukai warna pink selama ini. Kaira meletakkan pernak-pernik itu ke tempat semula. Ia mencoba berjalan ke arah lain untuk melihat apa saja yang Arash simpan tentang dirinya di masa lalu. Waktu itu, dia berjanji untuk menjengukku ke pesantren dan akan membawakan bunga mawar merah ke aku. Tapi, apa nggak ada jejak untuk bunga itu? Mungkin saja dia sudah membuangnya. Kaira menghela napas, ia kemudian duduk di teli tempat tidur. Ia teringat tentangnya dan Arash di masa lalu. 20. Nara, kamu lebih cantik dari siapapun. Percaya ke aku, ya. Aku nggak ada perasaan sama sekali ke kakak kamu. Aku hanya ingin fokus ke kuliahku, wisuda, lalu menepati janji ke kamu untuk menikahimu, karena kamu nggak mau pacaran, kan? Nara, jangan dengarkan ejekan mereka. Setelah kamu lulus nanti dan menjadi istriku, aku akan menjadikan kamu perempuan tercantik di mata mereka semua. Jangan hiraukan apapun yang dikatakan kakakmu ke kamu. Aku akan selalu melindungimu, Nara. Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Tunggu aku di pesantren, aku akan datang membawa kejutan untuk kamu supaya kamu semakin giat belajarnya biar cepat lulus dan aku akan datang melamar kamu setelah itu. Aku akan membantumu mewujudkan impianmu sebagai dokter, Nara. Jangan berkecil hati, kamu harus percaya kalau kamu bisa. Aku yakin ke kamu, karena kamu perempuan yang memegang teguh prinsipnya. Ucapan-ucapan Arash di masa lalu terngiang kembali di telinga Kaira. Kaira tersenyum mengingat semua itu. Kamu pasti akan sangat bahagia kalau tahu aku itu Nara. Tapi, semoga kamu mencintai Kaira, bukan hanya Nara. Sekitar setengah jam yang lalu, Arash sudah kembali ke Jakarta. Tapi, ia tidak pulang ke rumahnya, ia pergi ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Entah apa alasannya. Saat ini, Arash sudah berada di ruang tamu rumah orang tuanya. Di sana, sudah ada Dirga dan Rati, orang tuanya yang sudah menunggu kedatangannya sejak tadi. Tapi entah kenapa wajah Ratih terlihat menuram. Tega kamu, Arash. Gertak Ratih. Arash tidak merespons Saka sekali. Tatapannya dingin dan wajahnya datar membuat Dirga tidak pernah angkat bicara sejak tadi, karena Dirga tahu bahwa tindakan putranya ini tidak main-main. Mama melakukan semua ini demi kamu, tapi kamu tega ingin menjebloskan Mama ke dalam penjara. Teriak Ratih lagi. Arash tetap tidak merespons. Tatapannya tetap kaku dan dingin. Mama yang melahirkan kamu, tapi mana baktimu ke Mama? Mama sebagai orang tua yang selalu memperjuangkan kebahagiaan kamu. Sedangkan kamu sama sekali nggak pernah mau membahagiakan orang tuamu. Bola mata Arash akhirnya bergerak menatap mamanya. Selama ini, Mama selalu mengatasnamakan kebahagiaanku dalam setiap keputusan yang Mama ambil. Padahal, semua itu demi kepuasan dan kebahagiaan Mama sendiri. Dari dulu, Mama selalu merusak apa yang menjadi kebahagiaanku. Mama selalu menyakiti hati perempuan yang menjadi bahagiaku sesungguhnya. Dan sekarang, Mama menyakiti perempuan yang berstatus istriku. Mama sudah banyak mengorbankan orang lain untuk kepuasan Mama sendiri.
Suara Arash meninggi, ia menahan dirinya sejak tadi. Arash menggeleng, tak menyangka dengan apa yang dilakukan mamanya selama dia pergi. Dulu Nara, sekarang Kaira. Mama selalu menyakiti perempuan yang dekat denganku. Hanya demi kepuasan ego mama yang ingin menikahkanku dengan Nadine. Arash berdiri. Aku sudah mengingatkan mama berkali-kali. Tapi, mama masih mengulangi hal yang sama. Kaira kecelakaan karena mama. Semua ulah mama. Arash kemudian mengatupkan tangan ke hadapan papanya. Aku mohon, Pak, izinkan mama menerima 21. Hukuman atas perbuatannya. Hukum tidak memandang status, siapapun yang bersalah, harus mendapatkan hukuman. Rati menggeleng dengan cepat. Tapi, sebelum ia mengeluarkan kata-kata lagi, Arash lebih dulu bicara. Dengan rekaman CCTV di rumahku, mama akan dituntut dengan pasal penganiayaan. Dan dengan bukti yang diserahkan Dion kepadaku, mama akan dituntut dengan pasal percobaan pembunuhan. Semoga papa berlaku adil untuk tidak membantu mama. Dirga menatap putranya. Ada kecewa yang luar biasa di wajahnya. Tapi, Dirga belum mengatakan apapun. Lah seperti sudah tidak mampu berkata-kata lagi dengan apa yang terjadi di depan matanya. Mama akan dijemput dan ditetapkan sebagai tersangka. Aku pamit. Arash langsung berlalu keluar dari rumah orang tuanya. Sebuah mobil berwarna putih melaju melintasi rumah Arash dan Kaira. Seorang lelaki keluar dari dalam mobil tersebut. Biririn dan asisten rumah tangga yang lain segera datang menyambut kedatangan lelaki tersebut. Selamat datang kembali, Tuan. Tuan Arash, akhirnya Anda kembali, ucap Biririn. Arash tidak menjawab. Wajahnya dingin tanpa ekspresi sedikit pun. Ia melangkah panjang masuk ke dalam rumah. Arash memandang ke seluruh sisi ruangan. Ia seperti sedang mencari seseorang. Mungkinkah Arash sedang mencari Kaira? Namun, Arash tidak memanggil nama Kaira atau siapapun. Ia langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamarnya. Bertepatan dengan itu, Kaira baru saja keluar dari kamarnya mendengar suara gerbang terbuka dan mobil Arash sudah terparkir di depan. Nona, Tuan sudah pulang, lapor Biririn. Kaira mengangguk dan tersenyum, Tuan di mana? Sudah masuk kamar, Nona. Kaira mengangguk. Ia berjalan ke pintu kamar Arash. Ingin membukanya, tapi pintu kamar itu dikunci. Tok, tok. Kaira mengetuk pintu. Kak. La menjeda ucapannya. Mas, setelah mandi, langsung ke ruang makan, ya. Aku akan menyiapkan makanan untuk kamu. Ya. Arash menjawab. Kaira tersenyum mendengar jawaban Arash. Ia kemudian turun ke lantai 1 untuk menyiapkan makan siang. Arash dan Kaira kini sudah berada di meja makan. Tapi, sepanjang mereka menikmati makanan, tidak ada percakapan apapun di antara mereka. Kaira paham, mungkin Arash merasa lelah. Setelah makan, kamu mau istirahat, Mas? Tanya Kaira. Ya, Kaira, jawab Arash. Kaira mengangguk. Kalau gitu, aku rapikan kamar kamu dulu, ya. Maaf, aku baru pulang. Jadi, belum sempat menyiapkan kamar kamu. 22. Silakan, jawab Arash. Kaira tersenyum lagi di balik cadarnya itu. Ia tahu suaminya itu mungkin sangat lelah. Itu sebabnya lebih irit bicara saat ini. Oh, ya, Mas, setelah istirahat, aku boleh minta waktu kamu. Ada yang mau aku bicarakan ke kamu, kata Kaira. Ya, nanti saya pertimbangkan, jawab Arash.
Kaira meremas sendok dan garpu di tangannya. Ia tak sabar untuk mengungkapkan semuanya ke Arash, tapi saat ini, ia harus menjaga adab makan dulu. Tidak baik berbicara serius saat makan seperti ini. Kaira menghabiskan makanannya terlebih dahulu. "Mas, aku kangen sama kamu," batinnya. Kaira berdiri. "Aku siapkan kamar kamu dulu, ya, biar kamu langsung istirahat." "Silakan," jawab Arash. Kaira berjalan cepat ke arah tangga. Karena melangkah terlalu cepat, Kaira tersandung di tangga itu. "Ah, astagfirullah," lirih Kaira. Arash langsung menoleh. "Hati-hati." Kaira tersenyum mendengar perhatian itu. "Terima kasih, Mas. Aku ke kamar kamu dulu." Kaira naik ke lantai 2 menuju kamar Arash. Kaira merapikan tempat tidur Arash. "Kasihan banget suamiku, dia pasti lelah banget sampai malas bicara." Karena tempat tidur sudah rapi, Kaira memilih masuk ke ruang kerja Arash. Ia merapikan meja kerja suaminya yang sedikit berantakan juga. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Kaira langsung berbalik badan untuk memastikan siapa yang membuka pintu kamar Arash. Ia hendak keluar untuk melihatnya, tapi langkah kaki terdengar mendekat ke ruang kerja itu. "Mas, kamu kesini." Kaira kaget, karena Arash tiba-tiba masuk ke ruang kerja itu. "Maaf, aku sekalian merapikan ruang kerja kamu, karena tadi pintunya terbuka dan aku nggak sengaja lihat meja kerja kamu berantakan. Makanya, aku merapikannya." Arash tidak menjawab. Ia menatap ke arah Kaira. "Kamu sudah sehat?" tanyanya, melihat sisa perban di kepala Kaira. Kaira mengangguk. "Aku merasa sebat, karena hari ini, aku senang bisa melihat kamu kembali ke rumah dengan selamat." "Syukurlah. Lukamu tidak parah?" tanya Arash. "Enggak. Tapi, darahnya lumayan banyak, karena lukanya di kepala." Arash mengangguk. "Kaira, ini hari ke-99 pernikahan kita." 23. Kaira mengingat kembali, ia mencoba untuk menghitung berapa hari pernikahan ini telah berlangsung dan benar bahwa hari ini adalah hari ke-99 usia pernikahan mereka. "Iya, Mas, kenapa?" tanya Kaira. Arash tidak menjawab. La berjalan ke kursi meja kerjanya, lalu membuka laptop. Notifikasi pesan berangsur masuk dari WhatsApp web yang sudah terhubung di laptopnya. Arash membaca satu pesan dengan sangat fokus. Ia memutar sebuah video di sana. Tak lama, Arash memalingkan wajah seolah tak sanggup melihat video itu. Prak! Arash langsung menutup laptopnya dengan kasar. La meremas jemarinya sendiri, lalu mengepalkan tangan dengan kuat. "Ada apa?" tanya Kaira. "Apa kamu ada masalah?" "Tidak," jawab Arash. Arash berdiri. Ia mendekati Kaira yang dimana mata Kaira sudah penuh tanda tanya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh suaminya itu. "Sepertinya, kamu lelah, Mas. Sekarang, kamu tidur saja, ya," kata Kaira. Arash tidak merespons, tapi tatapan matanya tetap dingin menatap kedua mata Kaira. Ia memalingkan wajah dalam beberapa saat, lalu memilih keluar dari ruang kerja itu. Kenapa Arash dingin lagi kepada Kaira? Tapi, Kaira percaya, itu semua karena Arash terlalu lelah. Kaira juga belum tahu kalau Arash telah mengurus mamanya untuk diserahkan ke kantor polisi. "Mas, aku boleh mengatakan sesuatu?" tanya Kaira. "Nanti saja," jawab Arash, yang sudah duduk di tepi ranjang. Kaira mengangguk, tidak mau memaksa. "Baik. Nanti sore, aku mau ngasih kejutan buat kamu."
Aku harap, kamu ada waktu, ya, Mas. Arash tidak menjawab. Ia lebih memilih berbaring ke atas ranjang. Kaira mendekat, lalu ia menarik selimut untuk Arash. AC-nya aku matiin, tanya Kaira. Arash menggeleng. Nggak usah. Kaira berdiri tegak lagi sambil mengusap perutnya. Sebenarnya, Kaira berharap Arash menyapa anak mereka, karena anak mereka di dalam perut Kaira itu sudah sama-sama berjuang melalui badai kemarin. Tapi seperti yang ada di dalam benak Kaira, mungkin Arash butuh istirahat dulu.